الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izinnya kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai adab-adab Islam, di mana kita sedang membahas adab bersaudara. Ya, adab bersaudara. Terakhir kita telah menyelesaikan di pekan yang lalu saat lampu tidak menyala. Nah, kemarin sampai sini, ya. Baik, nah ini hadis ini mengenai qada wa hawaij al-ikhwan wal ashab. Ya, bagaimana menunaikan kebutuhan, keperluan saudara kita. Ya, ini salah satu adab yang perlu kita perhatikan karena ini menunjukkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi balasannya pun besar. Nah, bahkan sampai dikatakan lebih baik daripada iktikaf. Jadi perbandingannya antara ibadah juga, ya. Ibadah yang sifatnya ada manfaat untuk diri sendiri. Jadi dibanding dengan amalan yang betul ada manfaatnya bagi orang lain. Maka kalau ada pilihan seperti itu, ibadah yang tidak masuk wajib, lalu ada manfaat diri sendiri, dan satunya lagi adalah ada amalan soleh yang itu manfaatnya untuk orang lain, maka kita dahulukan sebisa mungkin yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena balasannya pun akan lebih besar. Baik, nah ini dia, ya. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan bahwasanya inna su'al khuluq yufsidul amal. Di sini disampaikan bahwasanya akhlak yang buruk itu merusak amalan. Nah, ya, jadi perlu diperhatikan kalau orang yang dia tidak mengamalkan, ya, apa yang telah disampaikan dalam hadis tersebut, maka itu termasuk yang akhlak yang buruk. Ya, dia nggak mau mengamalkannya. Maka ini termasuk amal yang buruk dan itu akan merusak amalan yang dilakukan tentunya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut pada yang berikutnya, ya, masih seputar adab bersaudara. Yang berikutnya adalah khidmatuhum idza taju ilaik. Jadi kita sebagai seorang muslim memberikan pelayanan. Kita menolong orang saudara kita yang membutuhkan kita, gitu ya. Memberikan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan dengan pertolongan kita. Jadi kalau ada saudara kita datang kepada kita, ya, kemudian dia perlu ada keperluan di situ dengan kita. Kalau memang kita mampu, nah, coba kita bantu, ya. Kita bantu dia, kita tolong dia. Dan ketika kita melakukan itu, coba kita hadirkan hadis ini. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Ya, hadisnya cukup panjang karena itu pembahasannya satu rantaian hadis. Ya, tapi yang menjadi pembahasan itu hanya bagian pertama dan kedua saja. Nanti bagian sisanya itu hanya tambahan. Tapi kita bahas juga insya Allah. Biar melengkapi gitu ya. Baik, nah di sini ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, oh ya, artinya di atas ya sini. Nah, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Siapapun yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitannya di hari kiamat nanti. Nah, itu dia. Berarti apa? Yang pertama saja, bagian pertama saya sudah luar biasa. Langsung pada intinya. Siapapun, kalau misalkan kita ada bisa menghilangkan satu kesulitan saudara kita, orang mukmin, kita bantu, kita hilangkan kesulitannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Akan dihilangkan satu kesulitan kita di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu banyak sekali kesulitan yang akan setiap orang akan hadapi. Ya. Dan ketika kita bantu kaum kaum muslimin ya, di dunia ini dengan kita menghilangkan kesulitannya, baik itu kesulitan apa? Hartanya mungkin dia ada memiliki kesulitan dengan jiwanya. Kadang kita punya teman yang mungkin bukan butuh pertolongan harta gitu, enggak. Tapi butuh apa? Bantuan jiwa, bantuan hati. Wah. Kadang perlu dimotivasi, kadang perlu validasi. Ya. Karena ada teman kita mungkin sedang gundah gulana, ya, sedang galau, ya curhat sama kita. Nah, ini termasuk kurbah kesulitan yang dihadapi, kesulitan apa? Tentang kejiwaannya. Ya. Belum apa ya, terlalu banyak yang dia simpan dalam hati sehingga menumpuk dan terus menumpuk sampai akhirnya pun mengalami kesulitan. Harus berbuat apa? Saking banyak masalah yang dia hadapi. Maka sebisa mungkin kalau kita menjumpai teman kita seperti ini, kita bantu. Berikan nasihat-nasihat kita, berikan solusi yang mungkin kita bisa tawarkan ke dia. Apapun itu. Dan kalau itu berhasil meringankan, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan gundah gulananya, akhirnya jadi ceria kembali misalkan. Atau bahkan masalahnya menjadi ya sudah terselesaikan gitu. Ya maka itulah balasannya apa? Kesulitan kita akan dihilangkan di hari kiamat. Ya. Luar biasa nih balasannya. Tapi yang seperti ini pun tidak mudah kadang. Ya, seperti ini pun tidak mudah. Makanya balasannya pun juga enggak ringan. Balasannya enggak ringan. Ya. Sesuatu amalan yang itu berat, maka akan berat pula balasannya. Jadi perlu ditimbang-timbang ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Waman yassara. Ini dia ya. Waman yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang meringankan kesusahan orang lain, maka Allah akan meringankan urusan dunia dan akhiratnya. Nah, coba perhatikan. Sekali lagi ya. Siapapun yang meringankan kesusahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusan dunia dan akhiratnya. Dari sini sedikit ada perbedaan dari yang pertama. Perbedaannya yaitu Allah akan meringankan urusan orang tersebut di dunia plus akhirat. Oh, dua. Jadi nggak cuma satu. Tadi di awal apa? Di akhirat. Yang ini dunia dan akhirat. Ya. Kenapa demikian? Ada yang tahu?
Kenapa? Yang pertama itu malah balasannya di akhirat saja, pada hari kiamat. Sedangkan yang kedua ini, bagian yang kedua, orang yang meringankan kesusahan orang lain, balasannya Allah meringankan urusannya di dunia dan akhirat. Dua langsung. Ada yang mau coba nerka-nerka? Iya. Kira-kira kenapa ya? Bingung ya? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Awalnya saya juga bingung. Gimana maksudnya ya? Karena kita anggapannya awal itu, kalau orang menghilangkan kesulitan kan seharusnya lebih besar dong daripada dia meringankan. Menghilangkan sesuatu kesulitan dari orang lain seharusnya balasannya lebih besar. Harusnya dua, dunia dan akhirat. Daripada dia meringankan. Kan gitu pikiran awalnya ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ya, eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyampaikan ternyata itu dikarenakan, ya, di yang pada kedua ini, yaitu ketika seorang itu meringankan kesusahan orang lain, ada dua amalan sekaligus yang dia kerjakan. Yang pertama amal soleh, amalan baik. Yang kedua meringankan. Jadi dia melakukan dua sekaligus. Dia berbuat baik, dia juga meringankan. Jadi ketika seorang meringankan itu kan perbuatan baik. Sehingga ketika dia melakukan itu dapat dua kebaikan langsung sekaligus. Maka balasannya pun juga lebih. Dunia dan akhirat. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama menghilangkan kesulitan itu hanya satu, dihilangkan saja. Ya, melakukan kebaikan tapi hanya dihilangkan, tidak ada lagi sisanya. Tapi ketika dia meringankan, dia melakukan kebaikan plus dia memudahkan orang lain. Jadi dua sekaligus. Makanya contoh yang diambil ketika bahasan meringankan kesulitan atau kesusahan orang lain itu adalah pada pembahasan utang. Ketika seorang itu berhutang, maka berikanlah dia waktu tenggang waktu, ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika, ya, kalau memang ada orang dia berhutang, ya kan? Berhutang dan dia dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka berikanlah waktu tenggang sampai dia memperoleh waktu kelapangannya untuk membayar hutang itu. Kasih waktu tenggang. Ini yang dimaksud dari hadis tersebut. Mirip dengan yang sebelumnya kita bahas. Ya. Jadi kalau ada orang berhutang, nah coba berikan keringanan. Orang berhutang sama kita, berikan waktu tenggang. Tenggang waktunya berikan. Janjian, berikan waktunya. Misalkan bisanya kapan? Ya. Setahun. Baik, dicicil apa gimana? Nah, dijelaskan. Oh, nyicil selama setahun. Atau enggak dicicil tapi setahun lagi bayar full. Ya, biar jelas. Nah, setelah itu datanglah waktu. Kalau memang ternyata nggak bisa, biasanya orang itu dia akan malu gitu kan bayar hutangnya karena belum bisa membayarkan lunasinya. Biasanya datang ke peminjam, ke kita misalkan, lalu minta rukhsah keringanan lagi, tenggang waktu lagi, berikan lagi. Bisanya kapan? Ya. Dan orang yang berhutang, tolong juga, ya, sadar diri. Kalau orang yang meminjam itu juga butuh uang itu kadang, ya. Jadi jangan nggak ada kontak sama sekali, putus kontak gitu. Jadi seakan-akan dikejar-kejar gitu. Ini gimana nih? Nggak bayar hutangnya nih. Udah waktunya nih, jatuh tempo. Diteleponin nggak nyambung-nyambung. Orangnya kemana? Di WhatsApp pun juga, ya, nggak dibalas centang satu gitu. Nah, ini adab yang tidak baik. Dan ini kejadian nyata, real seperti ini. Real sekali. Ngomongnya di awal, oh tenang saya bayar. Ya, oh, insya Allah pokoknya.
Tapi ketika mendekati waktunya menghilang orangnya, entah kemana. Ya, nah, ini adab yang tidak baik. Ini yang memunculkan apa? Ya, akhirnya dipandang negatif dari orang lain. Sehingga kita jadi kurang percaya sama saudara kita ketika mau minjem uang ke kita lagi gitu. Jangan-jangan kayak orang itu, jangan-jangan kayak orang itu. Padahal kan nggak mesti sama. Tapi kan ada dampaknya akhirnya dari perbuatan saudara kita yang tidak bertanggung jawab. Berhutang tapi terus menghilang. Nah, ini dia. Ya. Jadi tolong yang berhutang juga ya, ya sadar diri, punya rasa malu, sampaikanlah kalau memang nggak bisa, belum bisa melunasi tepat waktu. Ya. Dan bagi yang meminjamkan uang itu, peminjamnya juga jangan malu, tagih saja, merasa kayak debt collector, nggak apa-apa. Ya tapi kan nggak seganas itu juga gitu, datongin bawa pentungan, nggak gitu juga. Ya kita tanya baik-baik, ya kita tanya baik-baik. Ini kenapa? Ada apa? Pengen tahu bagaimana kok nggak ada kabarnya? Ya, maka bentuk keringanan seperti yang kita sampaikan di pekan lalu, ya kalau sudah berikan tenggang waktu dia masih kesulitan, ya kita coba putihkan. Nah itu dia, meringankan kesulitan dia. Ternyata memang benar dia dalam kesulitan. Semua income yang masuk itu untuk kebutuhannya dia dan keluarganya. Maka putihkan utangnya. Kalau bisa, ingat hadis ini, gitu. Ingat hadis ini. Dan tadi ayat yang tadi dibacakan, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu menyedekahkan itu, maka itu lebih baik bagimu. Sedekahkan saja sudah, putihkan. Jadi sedekah. Itu lebih baik. Tapi karena ini harta, jadi kan sulit gitu. Ya. Jangan sampai nggak ikhlas. Nah, ini harus niatnya lurus dulu ketika mau memutihkan hutang saudara kita. Supaya nanti nggak jadi malah dosa, malah kita yang nggak ikhlas, nggak berpahala itu amalannya. Eman-eman gitu. Maka pastikan dulu niat kita sudah lurus, ikhlas, ingat hadis ini, amalkan. Sudah mau putihkan, putihkan semua, masya Allah, ataupun setengahnya, silahkan. Itu dalam bentuk keringanan. Ya. Maka Allah akan berikan Allah akan meringankan urusan dunia dan akhirat kita. Dunia kita, urusan dunia apa sih, remeh banget gitu. Pasti Allah akan penuhi janjinya dengan meringankan segala urusan di dunia kita. Kita ada mungkin kita nggak ngerasa, mungkin kita pernah melakukan itu, tapi mungkin kita pernah memutihkan hutang dari saudara kita, tapi kita nggak ngerasa mana balasan dari Allah. Tunggu-tunggu kok nggak ada. Balasannya itu bukan dikasih duit lagi, ya. Bukan begitu balasannya. Balasannya juga bukan ketika kita akhirnya terpaksa meminjam uang, terus kita berharap orang itu memutihkan karena kita pernah memutihkan orang lain. Ya, memutihkan hutang orang lain. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi mungkin kita nggak sadar. Mungkin kitanya saja yang kurang peka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mengalami satu kesulitan, Allah mudahkan pada masalah itu. Yang harusnya masalahnya menjadi besar, ribet, Allah ringankan. Ya. Mungkin kita ada urusan ke suatu tempat, ya, di tempat umum berkaitan dengan orang lain. Harusnya ini urusannya rumit. Kata orang lain juga gitu. Ini urusannya rumit, tapi dimudahkan. Tapi kok saya mudah ya? Kok cepat aja ngerjainnya, cepat aja dapat ininya. Apa yang saya butuhkan. Ini bentuk kemudahan yang mungkin Allah berikan. Ya. Keringanan yang Allah berikan urusan dunia kita. Pernah nggak ngerasain gitu, Pak? Hati jangan nggak pernah. Pernah nggak? Coba satu satu apa yang kira-kira pernah merasakan itu. Orang lain itu anggap itu sulit, tapi kita dimudahkan dalam urusan itu. Kira-kira ada nggak? Pernah ya, Bu ya? Kalau Ibu peka banget. Bapak-bapak ini memorinya masih Intel Pentium 1.
Gimana? Pernah ya? Kira-kira apa? Saat apa? Kira-kira? Lupa. Lupa persisnya. Saking banyak masalah. Oh, banyak masalah, Mas. Ya, ya banyak ya contohnya. Ini sebagai contoh aja misalkan ada orang ditilang. Salah dia, nggak pakai helm di jalan Kaliurang, masuk ring road. Depannya pos satpam, pos satpam, kantor polisi. Kemudian ketangkep tuh, ketangkep. Urusannya rumit, diberhentikan dulu begini-begini, ya, macam-macam. Tapi ternyata dia ringan aja gitu. Malah dibebas, ya udah, lain kali jangan begini lagi ya Mas ya. Ini saya kembalikan semuanya, SIM-nya, STNK-nya aman semuanya. Tolong adabnya yang baik ketika berkendaraan, yaitu patuhi peraturan dengan memakai helm. Baik, udah. Tapi orang lain cerita, orang lain dapat itu disulitkan, malah dipersulit. Mungkin itu, mungkin itu bentuk kemeringan Allah ringankan urusan dunianya, salah satunya. Yang harusnya dia orang dapat rumit, kita diringankan. Ya, mungkin itu salah satunya aja. Ya mungkin banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin juga penyakit, ya berkaitan dengan operasi apalagi itu, ya kan? Ngantri di, ya apalagi ngantri di rumah sakit ya, masya Allah itu banyak orang sakit di sana yang mengantri di sana lama sekali, dan ada yang bermudah juga. Nah itu mungkin kita bisa lihat kurang lebihnya seperti itu dalam kehidupan kita. Kemudian di akhirat nanti Allah akan meringankan juga urusan kita. Nah, ini luar biasa. Ya. Entah apa itu, wallahu alam, nggak dijelaskan, nggak ada yang tahu itu, nantilah di akhirat. Kita lihat, ya. Masing-masing akan mendapatkan ya keringanan dari Allah bagi yang meringankan kesusahan orang lain. Dan tentu itu yang kita inginkan. Itu yang paling diimpi-impikan itu. Yang sangat diharapkan terjadi di akhir kiamat nanti. Karena tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, nih seorang muslim, kelihatan ya. Nah, ini. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tabaraka wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wah, ini luar biasa. Ya. Sekali lagi ya. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Perhatikan. Nah, ini dia. Ketika kita berhasil untuk melakukan itu, itulah suatu kenikmatan yang luar biasa. Tapi perhatikan, menutup aib atau kejelekan orang lain itu ada tingkatannya. Ada yang menutup aib orang lain itu bagus, yang termasuk dalam hadis ini, ya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu menutup aib yang baik. Ada yang menutup aib itu malah hasilnya buruk. Ya. Ini yang tidak termasuk dalam hadis. Menutup aib kok jadi buruk? Bisa. Bisa. Ya. Bagaimana ceritanya? Baik, begini ceritanya. Jadi kalau menutup aib yang buruk,
Ini orang, misalkan ada orang yang dia terkenal lah, orang orangnya suka merusak gitu ya. Orangnya itu memang terkenal gitu. Dia melakukan maksiat, tahulah gitu. Kalau ini kalau ini ditutup, ya dia malah akan semakin merajalela, akan semakin senang. Kalau aibnya dia ditutup-tutup saja, ya dia akan semakin senang. Dia akan semakin melakukan keburukan itu. Nggak ada yang menghentikannya. Ini adalah menutup aib yang buruk. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini, justru sampaikan. Loh, berarti membuka aib orang lain. Betul. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk menyetop, memberhentikan keburukan yang dia lakukan. Bisa jadi itu malah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Perlu disampaikan. Anak yang melihat seperti itu, dia lapor ke ayahnya. Ya kan? Pegawai yang melihat seperti itu, dia lapor kepada atasannya. Warga yang melihat itu lapor ke Pak RT-nya, ke Pak Dukuhnya. Ya. Itu tidak mengapa. Dan itu baik karena tujuannya untuk memberhentikan, ya, keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini sebagai salah satu dakwah. Karena bisa jadi kalau kita datangi, ya, sendirian, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudaratnya, kebahayanya bisa lebih besar. Maka kita sampaikan ke orang lain yang lebih punya posisi atau jabatan atau tokoh masyarakat supaya bisa ditangani. Gitu. Ya. Nah, selain itu, kalau memang kita tahu kasus yang lain, dia adalah orang yang masya Allah, orang yang terlihat soleh lah gitu. Nampak banget dari ya, terlihat dari dirinya, dia rajin sholat ke masjid, ya, saling rajin ibadah, baca Al-Quran, masya Allah. Tapi sewaktu-waktu kita nggak sengaja ngelihat dia, ya, mungkin berbuat sesuatu yang itu melanggar syariat Islam. Tapi dia diem-diem gitu. Ini kalau kita tutup aibnya, keburukannya, maka termasuk dalam hadis ini menutup aib yang baik. Maka kita tutup, jangan kita umbar. Atau kita mengetahui masa lalunya. Setelah sekarang kan lagi tren hijrah ya. Hijrah. Hijrah, terus dia sudah bertobat kepada Allah, tapi ada satu orang tahu aibnya di masa lalu. Ini juga sama. Jangan dibicarakan. Tutup aibnya. Dia sudah hijrah, sudah tobat kepada Allah, sudah selesai. Tidak usah dibicarakan masalah lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Dia sudah menjadi orang yang sekarang sudah bertobat kepada Allah, maka terimalah dia apa adanya. Ya. Dan kondisi yang sekarang seperti itu. Ya, maka kalau menutup aib orang seperti ini termasuk dalam hadis ini yang menutup aib yang baik. Maka Allah akan menutup apa? Aib kita nanti. Bukan hanya di akhirat, di dunia Allah tutup kejelekan kita. Dan di akhirat pun Allah akan tutup kejelekan kita dari seluruh makhluk, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Itu yang dahsyatnya, paling dahsyatnya. Kita nggak mau dipermalukan di hadapan manusia yang sebanyak itu. Maka bisa jadi kalau kita, mungkin kita pernah melakukan ini tapi nggak sengaja. Kita tahu aib orang lain lalu kita tutup mulut saja. Terus kita nasihati dia diam-diam. Nasihati, kalau bisa nasihati, kita nasihati. Mas kok saya ngelihat loh, qadarullah saya ngelihat Mas kok melakukan ini kemarin itu. Cobalah beristighfar, kembali ke jalan Allah. Ini tidak benar. Nasihatin yang baik. Dia mau bertobat, alhamdulillah. Ya.
Dan terkadang kita nggak sengaja melakukan itu, nggak sadar gitu. Mungkin dalam artian kita nggak sadar dengan hadis ini. Kemudian kita punya kejelekan, setiap kita punya kejelekan, punya aib. Ya. Kita pernah melakukan sesuatu dan ternyata kita melakukan suatu dosa misalkan gitu. Dosanya masih ditutup sama Allah. Dosa kita masih ditutup sama Allah. Mungkin inilah sebabnya ya, karena kita pernah menutup aib orang lain. Maka Allah masih menutup aib kita sampai sekarang. Bayangkan kalau aib itu dibuka. Wah, banyak sekali. Nggak ada yang mau sama kita. Nggak ada yang mau. Ya, sangat banyak aib kita. Maka itulah kita mohon sama Allah untuk aib kita ditutup dari orang lain. Usah diumbar-umbar. Kita punya masa lalu yang A, B, C, D, sudah simpan saja. Ya, jadikan itu kenangan yang buruk, pelajaran untuk kita berjalan ke depannya. Nah, inilah adab kita bersaudara. Ya. Sehingga bersaudara itu akan semakin erat, tidak semakin longgar. Kalau seperti itu, Masya Allah. Tapi mungkin ada kasus lagi mungkin ya. Kasus lagi dia bingung gitu. Mungkin dia menjumpai satu permasalahan, ya. Terus dia bingung, ini sebenarnya aib. Tapi kalau saya tutup apa saya bicarakan ya? Mungkin bingung gitu. Ada kasus di mana dia kebingungan. Oh, nanti kalau saya melaporkan malah salah. Saya dosa mengumbar aib orang lain. Atau gimana ya? Bingung. Belum nemu jawabannya. Maka yang seperti ini, kalau Bapak Ibu mendapati seperti itu, kebingungan, ini saya sampaikan ke orang lain, atau saya tutup aja ya? Masih bingung ini soalnya dia berbuat ini dan itu. Maka defaultnya atau apa ya? Uh, default apa tuh? Bahasa Indonesianya apa sih? Dasarnya atau patokannya lah gitu ya. Atau rumusan dasarnya kalau menemui seperti itu, menjumpai kondisi seperti itu, maka tutupi saja aibnya. Itu intinya. Ya. Jadi itu hukum asalnya. Ketika menjumpai ada aib orang saudara kita bingung, udah hukum asalnya kita tetapkan tutup aib orang saudara kita itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW melanjutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Nah, saya gedekan artinya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba seperti dia menolong saudaranya. Nah, ini adab bersaudara adalah menolong, saling membantu, saling menolong. Ketika dia menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia sama halnya dengan seperti itu juga. Allah akan menolong dia. Ya. Jadi ini kalimatnya bukan Allah Ta'ala menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Bukan gitu ya kalimatnya. Kata yang digunakan bukan selama. Kalau begitu nanti artinya Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau kalimatnya seperti itu, maka yang dimaksud berarti kalau kita nggak menolong saudara kita, Allah nggak akan nolong kita. Pusing ya? Maksudnya pelajaran apa ini? Pusing. Paham nggak, Pak? Kalau kita pakai kata selama, Allah selama kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Artinya, kalau kita nggak menolong saudara kita, ada bantuan di sana. Ya kita mungkin ada kondisi kita nggak menolong gitu. Ya.
maka Allah nggak akan menolong kita. Nah ini bahaya, ini kurang tepat yang seperti ini ya. Yang tepat adalah ketika kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong persis seperti yang kita lakukan kepada saudara kita. Itu. Ya. Ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Maka jika demikian, kapanpun saudara kita butuh bantuan, butuh pertolongan, kita tolong semampu kita. Namun ada saat-saat yang memang momen kita memang nggak bisa membantu. Ya. Namun bukan berarti Allah tidak akan menolong kita. Bukan berarti seperti itu ya. Nah, karena Allah Maha Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sini tadi masih berkaitan dengan adab bersaudara ya. Menolong, meringankan, menghilangkan kesulitan. Nah, sekarang bagian ini udah berbeda. Tapi kita bahas saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kelihatan? Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk menimba ilmu tentang hukum Islam, maka Allah tabaraka wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu tadi ya sedang mempersiapkan diri datang ke sini untuk sholat maghrib berjamaah, kemudian hadir di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan ini termasuk hadis ini. Allah akan mudahkan jalan Bapak Ibu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapapun yang menempuh satu jalan untuk menimba ilmu, tadi Bapak kan dari rumah jalan ke sini. Benar-benar jalan gitu. Ada yang naik kendaraan, ada yang enggak. Termasuk dalam hadis ini. Menimba ilmu ya, kita di sini sedang belajar. Sama-sama belajar kita di sini. Belajar apa? Tentang Islam, adab-adab Islam, bagian dari Islam. Ya. Ada juga yang dimaksud menempuh satu jalan itu adalah ma'nawiyah, yaitu orang misalkan belajar di rumah. Dia punya buku, dia baca, dia pelajari buku itu. Itu termasuk. Dia menghafal ya pelajarannya, dia mengulang-ulang pelajarannya, catatan yang dia miliki dari pelajaran tersebut itu termasuk ini. Termasuk menempuh satu jalan untuk menimba ilmu. Atau belajarnya online di rumah. Ya, ada kursus online. Itu juga termasuk. Termasuk ini menempuh satu jalan untuk menimba ilmu termasuk ya. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada dua, Pak Bu. Yang pertama artinya adalah memang benar-benar nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surga, yaitu sebagian ulama mengatakan as-sirat, ya, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua orang. Ujungnya adalah surga. Nah, sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksud. Jadi Allah akan mudahkan nanti jalan kita melewati sirat ini akan dimudahkan. Ini yang pertama. Makna yang kedua, Allah mudahkan jalan yang menuju surga adalah Allah akan menolong hamba tersebut untuk bisa memahami ilmu yang dia cari tadi, ilmu yang dia pelajari itu. Lalu dengan ilmu itu Allah berikan pertolongan untuk dimudahkan mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amalan nggak ada hasil. Ya. Maka Allah mudahkan itu dengan memahami ilmunya, kemudian Allah mudahkan pula untuk mengamalkannya berdasarkan ilmu yang dia miliki. Ilmu tentang Islam. Maka itulah maksudnya dengan dia beramal soleh, maka mendatangkan rahmat Allah dan dimasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi ada dua pemahaman dari yang dimaksud Allah mudahkan jalannya menuju surga. 6.
Nah, ini sepertinya sudah di penghujung ya. Tapi hadisnya belum selesai. Ini solusinya cukup panjang. Kita mungkin lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan maka bisa dipersilakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.